Halo rekan-rekan traders ya. Melihat situasi market sejak September 2022, September tahun kemarin hingga sekarang, Anda bisa lihat sendiri di mana secara grafik ISG itu tidak baik-baik saja ya. Apakah ini crash? Tentu saja bukan. Karena sejauh ini dari titik tertingginya di September 2022 hingga terendahnya yaitu di Maret 2023, IHSG itu baru turun 11,22%. Jadi 11%-an. Ya. Turun 11% itu masih dalam sebutan untuk kategori koreksi sehat. Hanya saja portofolio kebanyakan trader tidak sehat. Ya, memang Anda masih melihat ada beberapa satu dua saham yang dipamerkan oleh influencer-influencer saham, ya, influencer trading di luar sana. Tapi seperti yang sudah pernah saya mention di video-video saya sebelumnya, value transaksinya kecil, sehingga belinya pun sudah pasti tidak akan bisa banyak. Ya, jadi ya yang dipamerkan itu persentase gain-nya. Tapi kalau ibaratnya beli rame-rame, ya tidak akan bisa karena likuiditasnya kecil. Nah, kondisi market ini akan berlangsung sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Di manakah kita akan melihat bottomnya, Pak? Kapan itu bottomnya? Kemudian kapan lagi kita bisa break all time high ini, Pak? Jadi kan kalau kita bisa bergerak dan menuju all time high itu lumayan banget. Ibaratnya kalau kita lihat dari bottom sampai all time high ini bisa naik sekitar 12%. Naik 12% itu lumayan. Apalagi kan saya sudah pernah bikin video bahwa tahun pemilu itu cenderung positif kalau dihitung dari harga terendah 1 tahun terakhir. Lah ini marketnya ya di situ-situ aja. Kapan mulai bergeraknya kan begitu. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan dan kebingungan itu, kita seperti biasa bertanya kepada data, bertanya kepada angka atas kejadian di masa lalu. Ya, kita mulai dari 2008 crash. Kenapa kok 2008 gitu kan? Karena bagi saya market sebelum 2008 itu tidak terlalu modern seperti sekarang. Jumlah emitennya tidak banyak, ya kan? Kemudian likuiditasnya juga kecil. Apalagi kalau sebelum 2004, jauh lebih kecil lagi likuiditasnya seperti itu. Ya, kita lihat di 2008. 2008 itu dari tertinggi ke bottom itu turun sekitar 61%. Penurunan ini berlangsung selama 191 hari kerja. Jadi hampir 1 tahun. Ya, karena rata-rata jumlah hari bursa dalam 1 tahun itu sekitar 220 hari. Ya, 220 hari. Kalau di Indonesia ini libur terlalu banyak ya. Selain Sabtu Minggu itu, aduh, minta ampun dah. Apalagi tahun ini nih, 2023 banyak sekali libur yang dibablasin. Kamis, Jumat, libur gitu ya. Apalagi sekarang nih, Rabu, Kamis, Jumat, libur. Waduh. Nah, jadi 1 tahun itu kurang lebih 220 hari kerja. Nah, ini penurunan ini terjadi 61% ini selama 191 hari. Jadi hampir kurang lebih 1 tahun. Baru ketemu bottom. Ya, ketemu bottom. Ini big crash ya, major crash, krisis finansial di Amerika tahun 2008. Nah, butuh berapa hari dari bottom ini kita bisa ke harga tertingginya lagi, ya kan? Atau dari harga tertinggi ini menuju ke harga tertinggi yang baru, itu butuh berapa hari? Kalau
harga tertinggi ini ketemu dengan harga tertinggi yang baru, itu butuh 536 hari. Jadi 2,5 tahun lah ya, baru ketemu lagi. Tapi kalau dari bottom, ya itu kan beda-beda ya prosesnya. Cuman kita baru bisa break all time high lagi 2,5 tahun dari tertinggi sebelumnya. Nah, ini major crash. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada lagi bearish di tahun 2021, krisis kredit. Ya, ini krisis kredit Yunani. Ya, tahun 2021 market turun dari tertingginya ke terendah, ke bottom itu 23%. Butuh waktu hanya 34 hari. Ya, butuh waktu hanya 34 hari. Anda bayangkan sekarang itu turunnya hanya sekitar 11%-an. Dan kita sudah 129 hari. Jadi turunnya ini sangat-sangat diiris pelan-pelan. Bahkan dalam tahun ini, 2023, itu dibilang turun, enggak, karena marketnya bergerak sideways yang besar. Anda bisa lihat ini, ya, satu, resist, dan ini support. Nah, market bergerak tung tang, ya, boring banget dia sideways. Sideways itu susah, lebih baik dia bearish ya daripada sideways. Nah, kembali yang tadi, oke, 2011 ini, dan butuh waktu sekitar 168 hari baru bisa membentuk new high, ya. Jadi dari high yang lama ini berapa lama baru bisa membentuk new high? 168 hari. Jadi kalau Anda lihat ini 168 hari, yang sebelumnya 536 hari. Oke, kita lanjut lagi. 2013 sama masalahnya, krisis kredit juga di Eropa. Market turun 26% dalam 65 hari. Kurang lebih 3 bulan. Kalau yang sebelumnya 1,5 bulan, ini kurang lebih 3 bulan. Ya. Baru bisa membentuk new high lagi di sini. 311 hari. Butuh 311 hari. Jadi kurang lebih 1,5 tahun kemudian baru kita bisa touch new high. Ya. Itu 2013. Kemudian 2015, perlambatan ekonomi, neraca dagang kita defisit, kemudian ibaratnya pokoknya secara makro Indonesia nggak baik. Ya, perlambatan ekonomi untuk di Indonesianya saja ya 2015 itu. Turun 26 hari 26% dalam 116 hari. Nah, ini lumayan ini. Jadi turun tajam, mantul rebound kencang. Turun tajam lagi, rebound lagi. Turun tajam lagi, rebound lagi. Jadi 116 hari, kurang lebih setengah tahun. Ya, turun 26%. Baru bisa make new high again di sini. Butuh 486 hari. Jadi Anda bisa bayangkan ini 2 tahun lebih baru ketemu new high. Jadi new high yang lama itu di bulan April 2015 ya, highest-nya April 2015. Baru bisa new high lagi di Maret 2017. Jadi ya 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Oke, itu 2015. Kita lanjut lagi di 2018 ini yang paling membosankan. Jadi market seolah-olah tadinya hanya turun sekitar sini sampai sini. Sekitar 16%. Ya, jadi bukan crash ini 2018, bukan crash. Sedangkan di Amerika 2018 itu sempat mengalami bearish market. 2018 kita belum sampai karena hanya 16%. Bearish itu 20%. Terus rebound tapi tidak membuat new high, dan ini pemilu ini. Pilpres, tahun Pilpres 2019. Jadi ini kayaknya rebound hanya untuk karena ada Pilpres. Kan seperti itu.
tapi tidak membuat new high. Ya, tidak break all time high. Kemudian setelah quick count Pilpres dirilis, hasilnya juga publik tahu. Anda bisa lihat marketnya luar biasa sideways. Anda bisa lihat ini, sideways begini. Dalam rentan waktu berapa lama ini? Dari April 2019 sampai dengan Februari 2020. Hampir 1 tahun. Kurang lebih 10 bulan. Dan endingnya adalah kena crash COVID. Tong. Seperti itu. Dan kita baru bisa break all time high lagi. Dari all time high sebelumnya di 2018 kita bisa melewati itu, kita butuh 917 hari kerja. Ya, yaitu tepatnya di bulan November 2021. Jadi 3 tahun lebih baru bisa break all time high. 3 tahun lebih. Ya, karena all time high sebelumnya di bulan Februari 2018. Ini 2021 November, berarti 3 tahun 9 bulan ya. Gitu. 3 tahun 9 bulan. Jadi lama sekali baru bisa break all time high. Jadi Anda bisa lihat break all time high ini nggak bisa, kalau sudah terjadi bearish market ya, itu nggak bisa hanya setahun baru langsung dia break all time high. Berat. Anda bisa lihat di sini. Yang setahun itu ini, kurang dari setahun, yaitu di 2011. Ya. Tapi selain daripada itu Anda bisa lihat di atas 1 tahun semua. Ya. Di atas 1 tahun semua. Lalu apa korelasinya dengan market yang sekarang? Nah, Anda bisa lihat di sini, apakah kita masuk kategori bearish? Jawabannya tidak. Berarti koreksi kali ini itu lebih mirip dengan koreksi yang terjadi di 2018. Anda bisa bayangkan ini marketnya seperti ini. Jadi ada kemungkinan juga bahwa kalaupun nanti mendekati makin panasnya peta perpolitikan Pilpres ini, kemungkinan kita akan copy paste market di 2018. Ya, kemungkinan besar. Ya, copy paste yaitu maksudnya adalah marketnya rally naik tapi tidak break all time high. Tidak break all time high. Kemungkinan hanya ngetes dekat-dekat all time high-nya, yaitu di angka all time high-nya itu 7.297. Ya, jadi market sorry 7.377. Ya, jadi dia hanya akan coba nih ngetes seperti itu. Naik marketnya tapi nggak kencang, itu hanya sekitar 12%. Jadi naiknya nggak kencang, Pak. Biasa saja. Ya. Nah, setelah itu seperti apa? Ya, kita masih belum tahu. Kita mesti lihat dulu kenaikannya itu break atau tidak. Tapi kalau dari saya melihat pergerakannya, Anda bisa lihat di sini ya. Di mana semua contoh-contoh yang terjadi itu rebound-nya berujung dengan break all time high. Karena penurunannya itu masuk kategori bearish. Ya, lebih dari 20%. 2008 61%, 2011 23%, 2013 26%, 2015 26%. Ya. Anda juga bisa lihat ini 2018 turunnya tidak bearish, maka reboundnya pun biasa-biasa saja. Ya, naiknya itu biasa-biasa saja, nggak kenceng-kenceng amat ya. Anda bisa lihat di sini, cuma naik sampai dengan hasil quick count keluar 18% itu kecil, kecil banget. Ya, 18% itu aduh, belum sempat menikmati jackpot besar turun lagi. Ya. Baru bisa naik kencang di 2020 semester kedua itu karena ada hantaman yang begitu kencang, crash COVID. Jadi seperti yang saya bilang, hukum sebab akibat, pantulan. Ya, semakin Anda kuat menghujam bola ini ke tanah, maka pantulannya akan semakin tinggi. Kalau Anda dribblenya santai-santai aja, ya pantulannya tidak akan tinggi. Seperti itu. Prinsipnya sebab akibat. Kalau penyebabnya itu dalam dan kencang, maka pantulannya juga akan kencang dan tinggi. Tapi kalau turunnya cuman ya lemas-lemas begini ya,
Sudah berbulan-bulan, ini sudah ibaratnya dari September hingga sekarang bulan Juni ini berarti sudah hampir 9 bulan, ya sekitar 9 bulan, turunnya cuma sekitar 11%, tapi nyiksanya minta ampun, saya nggak yakin pantulannya itu akan kencang, ya, enggak. Berkaca dengan apa yang sudah terjadi, tidak akan kencang. Tidak akan kencang. Jadi Anda silahkan bersiap-siap dengan kecenderungan yang probabilitas yang akan terjadi di mana ya rebound pun ya bisa akan terjadi rebound mendekati hasil Pilpres versi quick count keluar. Tapi ingat, reboundnya biasa-biasa saja kemungkinan besar. Kenapa? Karena ini pemerintahan baru nantinya. Siapapun yang jadi presiden itu adalah orang baru. Sehingga semua departemen, semua instansi pasti akan restart. Karena semua ngelihat dulu nih pemimpinnya mau ngapain, mau gimana. Kan begitu. Ya, pemimpinnya mau kebijakannya apa nih? Semua akan restart, semua akan freeze, diem dulu. Wait and see. Nah, kalau sudah begitu, swasta itu berani ekspansi nggak? Enggak. Nggak berani ekspansi besar-besaran. Nah, kalau sudah nggak berani ekspansi besar-besaran, ya apa yang tercermin di laporan keuangan akankah menunjukkan growth yang luar biasa? Tidak. Sudah pasti tidak. Jadi itulah gambarannya. Nikmati saja momen ini. Kita akan break all time high mungkin masih lama. Ya, masih lama. Perkiraan saya, kalau saya lihat di sini ya, kalau kita sama-sama melihat data yang ada di sini, kita masih 1 tahun lagi baru kemungkinan besar bisa break all time high. Karena kita sudah 9 bulan nih ya. Kita udah 9 bulan terseok-seok seperti ini. 1 tahun lagi berarti hampir 2 tahun itu dia baru bisa break all time high lagi. Jadi ibaratnya taksiran saya sekarang bulan Juni 2023, maka kemungkinan besar kita break all time high itu kuartal 3 2024 atau kuartal terakhir 2024. Ya, kita akan break all time high. Jadi bagi Anda yang mau value investing, santai aja bos. Tawarlah semurah-murahnya. Estimasi laba di tahun depan, kuartal 1, kuartal 2, masih akan estimasinya biasa-biasa saja. Ngapain Anda kebakaran jenggot cepat-cepat beli sekarang? Santai aja. Siapa tahu kejadiannya bisa kayak 2020 kan lumayan tuh. Kalau Anda sabar-sabar dari sekarang, diskonnya bisa gede. Tapi ya saya yakin tidak akan terulang lagi kejadian seperti tahun 2020 crash seperti itu ya. Saya yakin karena siklusnya belum nyampe di sana. Itu kan minimal 10 tahun sekali baru ada big crash seperti itu. Ya ini ibaratnya akan menjadi seperti layangan putus aja. Turunnya pelan-pelan, pelan-pelan diiris, menyakitkan seperti itu. Ya, jadi santai aja kalau Anda value investing. Kalau Anda trader seperti saya, ya kita tetap trading, tapi dengan risk yang super minim saja. Karena breakout pun sulit mau ngelihat breakout, habis itu masih ada kelanjutan yang rally-nya panjang. Sulit, jarang sekali. Kalaupun ada, likuiditasnya minta ampun kecilnya. Jadi in out-nya akan susah itu. Jadi buat apa RPT-nya besar? Buat apa risk-nya gede? Santai aja bro. Seperti itu. Nikmatin saja terlebih dahulu. Bertahan saja. Anda bisa bertahan dalam kondisi market yang berat seperti ini. Ingat ya, sideways itu lebih berat daripada bearish. Bearish itu gampang. Karena pada saat bearish itu tidak akan muncul banyak menu atau pilihan emiten-emiten yang akan kita tradingkan. Karena semuanya bearish. Turun ke bawah. Itu kalau bagi trader breakout seperti saya ya, buy on breakout. Kan kita hanya trade di saham-saham yang uptrend. Ya kalau marketnya lagi bearish ya nggak ada yang uptrend. Tapi kalau marketnya sideways itu ada aja yang uptrend, tapi breakoutnya pura-pura aja mungkin dari penumpang untuk buang barang, maybe. Akan banyak false breakout seperti itu. Rally-nya pun nggak bisa panjang. Kalaupun panjang itu pasti likuiditasnya kecil. Ibaratnya bisa disupirin oleh segelintir orang, ya kan? Seperti itu. Jadi begitu saja kita
estimasi kita seperti itu, kita tidak perlu gerasa gerusuk. Justru momen seperti ini adalah momen yang tepat bagi Anda yang masih newbie, bagi Anda yang mungkin baru 1-2 tahun di market untuk belajar sebanyak-banyaknya. Baik strategi trading, money management, risk control, semua ini momen yang baik untuk Anda pelajari baik-baik itu semua. Karena kalau marketnya bullish, Anda tidak akan belajar banyak hal. Percaya sama saya. Karena hati Anda itu panas terus. Pengennya cuan terus, cuan terus, cuan terus. Itu panas. Susah malah belajar seperti itu. Justru market yang seperti ini adalah momen yang tepat untuk belajar. Anda bisa menghargai resiko. Anda bisa mengelola resiko. Pada saat market seperti ini, nggak enak. Drawdown Anda kecil, maka pada saatnya nanti market itu bullish, sudahlah. Itu seperti ibaratnya rangkeng Anda, borgol Anda dilepas, Anda bebas seperti itu. Tapi bebasnya tidak sembarangan karena Anda sudah tahu caranya memanage risiko. Jadi Anda bebasnya itu dengan guidance, dengan tolak ukur yang jelas. Ingat lagi, market bullish itu justru berbahaya bagi newbie. Kenapa? Lupa daratan newbie-nya. Trading dengan resiko besar. Kalau marketnya pullback, drawdown-nya itu bisa parah bagi para newbie yang tidak belajar di market yang sulit seperti sekarang. Karena dia hanya mengalami market bullish, jadi tradingnya ugal-ugalan. Seperti contoh 2021. Ya. Marketnya di awal tahun itu masih ada sisa-sisa bullish dari bull run 2020 akhir. Dan Anda bisa tahu, mungkin beberapa dari trader-trader newbie itu kerabat Anda, mungkin kenalan Anda. Nasib mereka bagaimana sekarang? Pensiun pasti. Saya aja masih ingat ada rekan sejawat dari istri saya, itu masih nyangkut KF di harga 6.000. Belinya di 6.000 apa 6 ribuan. Pokoknya seingat saya 6.000 ke atas. KF ada sampai sekarang belum di cut loss. Enough juga sama 6 ribuan baru beli. Dan itu nggak sedikit belinya. Menurut saya itu nggak sedikit. Ya, 300 juta itu nggak sedikit loh. Dan sampai hari ini masih di hold. Dan ini banyak sekali orang-orang yang tadinya itu nggak ngerti saham, nggak ngerti trading, tiba-tiba cuma ngelihat, marketnya bullish gila-gilaan di akhir 2020, gua ikutan dah. Mereka tidak menghormati resiko, mereka nyemplung, mereka buy tanpa tolak ukur yang jelas terhadap risk, hancur. Sampai hari ini mereka menjadi value investor kepepet. Ya. Value investor yang mau nggak mau jadi harus invest. Nyangkut dalam. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya bilang, ini momen yang bagus. Momen yang tepat untuk Anda belajar. Belajar menghormati resiko, belajar money management, belajar laporan keuangan. Ya, pada saat-saat seperti ini. Bukan saat yang tepat untuk Anda mau kaya dengan cepat di market saham. Bukan, belum. Ya, Anda tidak akan bisa kaya dengan cepat dalam bidang apapun kalau Anda tidak punya basicnya. Basicnya, inilah momen yang tepat untuk Anda belajar. Bullish itu bukan momen yang tepat untuk belajar. Di saat seperti inilah yang tepat. Jadi pastikan Anda invest leher ke atas. Knowledge terlebih dahulu pada momen seperti ini. Supaya tahun depan, semester 2, Anda udah siap. Siap tancap gas. Baik, itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.